Dulu setelah ditalkin itu saya tidak langsung ke Sinarasa, ke Suryalaya dulu. Suryalaya dulu ya. Ke Suryalaya dulu, ke makam Pangresa Abah Sepuh sama Abah Anom. Saya dalam seminggu itu pernah saya rutin hampir 2 kali 3 kali jaroh ke sana. Terus jaroh ke makam Abah Anom, di sana saya biasalah tawasul terus zikir di sana di makam Abah Anom itu. Setelah itu saya pikir-pikir, kalau ada pengaduan apa-apa tentang keluhan saya mau menanyakan ke siapa gitu. Sedangkan saya kan tidak bisa mengenal, bisa ketemu langsung sama Abah Anom. Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban tentang keluhan saya, masalah kehidupan, masalah apalah gitu kan. Lalu saya berpikir, dan waktu itu juga saya manakib gitu. Saya manakib kalau nggak salah di mana ya, di pasang di apa itu, Sidang Palai. Sidang Palai ya. Waktu itu yang ceramah itu A Jengan Kembar, kata A gini, siapa yang tidak mempunyai guru mursyid yang masih hidup, maka guru mursyidnya itu setan. Terus itu untuk pengalaman Pak Dian setelah diangkat jadi Parois, kan di rumah sakit itu banyak mungkin yang tiap hari atau bahkan mungkin ada yang lagi sekarat seperti itu. Nah, menurut Pak Dian, apakah talqin itu penting? Apa sudah ketika mau meninggal, atau ditalqin itu sebaiknya sebelum kita meninggal seperti itu? Jadi mungkin kan Pak Dian bisa menyaksikan sendiri, jadi banyak yang di rumah sakit itu yang sekarat. Nah, kira-kira dari banyak yang sekarat itu, apakah mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah atau enggak seperti itu? Soalnya kan di sinetron itu banyak yang meninggal itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dalam keadaan nyata atau realnya tuh memang seperti itu? Silakan Pak Dian. Oh iya, iya gitu. Ketika dinas itu kan saya dipanggil dari ruangan gitu, dari ruangan rawat inap RSUD Sumedang untuk mentalkin orang yang sekarat gitu, supaya matinya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah gitu. Tapi jarang orang yang bisa mengikuti ucapan itu gitu, karena kan sekarat itu kata kiai itu kan lebih sakit gitu, ya, sakit gitu, bagaikan ribuan tebasan pedang gitu kan. Terus emang penting, katakan saya sekarang mengerti gitu, kalau karena ikut manakib itu kan ada ceramahnya gitu, ada hikmat ilmiahnya gitu. Sedangkan kan saya sudah mendengar dari kiai-kiai lah satu dua dalil gitu, seperti dalil lakimu mautakum la ilaha illallah gitu, talkinkan la ilaha illallah kepada yang mau meninggal gitu kan. Nah, yang mau meninggal itu kan kata Pak Kiai itu juga ada 3 gitu, ada 3, yaitu kepada orang yang sekarat dilaksanakan boleh, itu sunnah gitu, tapi itu hanya mudah-mudahan gitu, belum tentu. Bagaimana pengalaman saya menemukan orang-orang yang sekarat itu, saya mengucapkan, Pak ikuti atau ucapkan Pak yang saya ucapkan gitu, la ilaha illallah, tapi si orang itu tidak bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Susah ya, tidak susah. Seperti sinetron seperti tidak seperti sinetron la ilaha illallah langsung meninggal, gak ada gitu. Susah. Mungkin dari 100 pasien kira-kira berapa orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Saya belum menemukan. Belum menemukan. Jadi selama dinas belum pernah menemukan. Selama dinas di rumah sakit menakilkan orang yang sekarat itu tidak ada yang mengikuti la ilaha illallah gitu. Semuanya terdiam aja ya, tapi
saya mencoba ya kalau tidak bisa dalam hati aja gitu, supaya selamat gitu, gimana aja upayanya gitu kan. Nah, saya juga tidak semena-mena mentalkin, saya juga udah ada dari pengusaha abahnya gitu. Kan saya dulu orang tidak terlalu mengenal agama lah gitu. Saya dari satpam ke perois gitu kan. Sedangkan di perois itu saya harus mentalkin orang gitu. Saya kan tidak tahu bagaimananya yang benar menurut agama itu gimana, menurut ajaran agama Islam itu. Ya saya datang ke Persya Abah gitu. Kata Persya Abah, saya datang, terus sesudah sohbah saya duduk di pinggirnya. Abah, saya dari satpam sekarang pindah ke perois. Kerjanya itu harus mendoakan orang, harus mentalkin orang. Kata pengusaha Abah, alus katanya teh. Kalau di Indonesia itu bagus, sok aja ngedoain orang. Terus Abah gimana itu cara itu mah bisikin aja, kata Abah itu. Bisikin aja di telinganya. Itu mah talkin mudah-mudahan, kata Abah cuma begitu. Terus nanya ke saya, kamu udah ditalkin kan? Sudah Abah. Hah, kamu yang bakal selamat katanya gitu. Saya tapi Allahu alam saya gitu waktu itu belum tahu sih gitu. Mungkin itulah pengalaman masalah saya masuk Toriko, mengenal Toriko, terus pengalaman di RSUD Sumedang sebagai perois, terus pengalaman sampai sekarang di Toriko itu mengamalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah gitu melalui bimbingan guru mursyid itu. Terus menurut Pak Dian, bagaimana pendapat Pak Dian tentang Abah Aos? Jadi bagaimana Pak Dian bisa yakin bahwa beliau itu adalah wali, bahkan rajanya wali di zaman ini? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang di luar nalar gitu, yang hingga Pak Dian tuh bisa yakin gitu bahwa beliau tuh benar-benar mursyid seperti itu atau penerusnya Abah Anom? Dulu setelah ditalkin itu saya tidak langsung ke Sinarasa, ke Srialaya dulu. Ke Srialaya dulu, ke makam Pangresa Abah Sepuh sama Abah Anom. Saya dalam seminggu itu pernah saya rutin hampir 2-3 kali jaroh ke sana. Terus jaroh ke makam Abah Anom, di sana saya biasalah tawasul terus zikir di sana di makam Abah Anom itu. Setelah itu saya pikir-pikir, kalau ada pengaduan apa-apa tentang keluhan saya mau menanyakan ke siapa gitu. Sedangkan saya kan tidak bisa bisa ketemu langsung sama Abah Anom. Ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban tentang keluhan saya, masalah kehidupan, masalah apalah gitu kan. Lalu saya berpikir, dan waktu itu juga saya manakib gitu. Saya manakib kalau nggak salah di mana ya, di pasang di Sidang Palai. Sidang Palai. Ya. Waktu itu yang ceramah itu A Jengan Kembar, kata A gini, siapa yang tidak mempunyai guru mursyid yang masih hidup, maka guru mursyidnya itu setan. Saya berpikir dari kata-kata ajengan A itu, yang tidak mempunyai guru mursyid yang masih hidup, maka gurunya setan gitu. Itu saya pertama kali ikut manakib gitu. Pertama kali ikut manakib. Soalnya saya masih belum mengenal apa itu mursyid gitu kan. Lalu setelah saya tahu bahwa mursyid itu seorang yang sebagai pengganti Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini pada zaman ini gitu kan. Terus mursyid itu yang membimbing kita rohani, kepada
Allah gitu, supaya kita selalu bersama Allah dari sekarang katanya kan gitu. Saya dulu sobah waktu dulu kan pas asyar itu masih duduk-duduk gitu, masih bisa mendengar Abah ngasih nasihat gitu. Waktu itu Abah menjelaskan tentang hari akhir. Hari akhir itu bukan besok, tapi hari akhir itu sekarang. Dulu saya belum terlalu mengerti kok hari akhir itu sekarang gitu. Tapi kata Abah juga menjelaskan bahwa kenapa sekarang? Karena hari besok belum tentu kita hidup, yang sudah tidak akan bisa dikembali gitu. Jadi kalau kita belum tahu, kata Abah, kalau kita belum tahu besok masih hidup, berarti hari ini hari akhir gitu. Kalau kita tidak sampai kepada Allah hari ini, kapan gitu. Terus setelah saya bingung saya harus bagaimana setelah mendapatkan talqin zikir, setelah mendapatkan zikir jahar gitu. Saya sempat bertanya-tanya kepada ikhwan-ikhwan Sumedang, saya harus gimana? Ya sudah, amalkan saja, saya nggak usah. Terus saya coba lagi, Abah menjelaskan, teu kudu ngarti, tuturkeun weh, cenah gitu. Padahal saya tidak ngomong apa-apa, cuma duduk aja gitu. Cuma dalam hati kayak gitu. Cuma dalam hati aja saya harus gimana gini kan? Ya bertanya dalam hati. Iya. Bertanya dalam hati itu saya harus gimana? Udah mendapatkan amalan ini, taunya Abah di depan langsung ngomong seperti itu. Ikuti aja, gak usah ngerti gitu. Semakin kesini waktu itu saya lagi susah biasalah yang namanya ujian hidup gitu kan. Pas saya harus gimana itu saya coba aja ke Abah. Saya bukakan aja gini, saya mah nggak tahu apa-apa. Saya takdirnya sudah di sini, di Sinarasa untuk detik ini, untuk menit ini, untuk jam ini saya sekarang ada di sini, saya lagi kesusahan gitu kan. Saya serahkan semua kepada Abah yang jika Abah emang mursyid gitu kan, saya sampai seperti itu dalam hati saya. Kalau Abah emang mursyid, silahkan bimbing saya sampai saya meninggal gitu. Saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Abah gitu. Mau pahit, mau manis gitu kan. Karena saya sadar sendiri bahwa kehidupan itu pasti berpasangan. Ada susah, ada senang, sakit, sehat, kaya, miskin, itu sudah ada pasangan gitu. Gak mungkin lah hidup kita senang, banyak duit terus gitu kan. Semua pasti berganti gitu. Ada di saatnya ada di saatnya tiada. Tapi alhamdulillah setelah dapat zikir hobi, zikir jahar, hidup itu terasa datar aja gitu. Sudah dipasrahkan semuanya pada mursyid gitu. Alhamdulillah sekarang kerasa gitu. Kalau ada apa-apa saya panggil Abah. Saya lagi posisi seperti ini, saya harus gimana, silakan, saya tawasul aja. Alhamdulillah. Waktu di rumah sakit misalkan contoh, kalau ada yang kesurupan, saya gak banyak doa-doa apa-apa. Saya pegang aja. Saya nyambat kalau di sini mah di Sumedang mah. Manggil gitu, nyambat. Abah, saya lagi di depan orang yang kesurupan seperti itu. Silahkan, saya mah tidak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, saya serahkan ke Abah gitu aja, saya tawasul aja gitu. Alhamdulillah gitu, dengan secara otomatisnya tangan itu bergerak sendiri setelah itu. Jadi perantara. Langsung bisa nyabut orang makhluk yang ada di tubuh orang yang kesurupan itu. Gitu. Di sana saya yakin gitu bahwa Abah itu seorang mursyid itu membimbing muridnya tiap detik dimanapun asalkan kita ingat
Abah pasti ingat gitu aja. Terus bagaimana pendapat Dian tentang ada orang yang berkata bahwa kok kenapa nggak langsung ke Allah seperti itu, harus ke guru mursyid, atau jadi kenapa nggak langsung ke Allah seperti itu. Jadi menurut pendapat Dian bagaimana pendapat seperti itu? Kebanyakan orang kenapa harus langsung ke Allah? Ya, kalau menurut pemikiran saya itu kita kan nggak kenal sama Allah. Kita nggak kenal sama Allah, kita juga kan diibaratkan mau kenal sama seorang cewek gitu kan. Kita dulu ya sebelum punya istri, sebelum punya anak kan, kita tidak mungkin langsung ke cewek itu, tapi harus melalui pelantara orang terdekat gitu kan. Apakah teman dekat si cewek itu atau saudaranya, pokoknya mah orang-orang yang terdekat yang bisa mengasih informasi itu, bisa mengasih nomor HP-nya supaya kita bisa menghubungi orang itu. Nah, ke Allah juga seperti itu. Gak mungkin kita langsung ya Allah, kita kenal dari mana? Tapi kan seperti agama Islam kita juga kan gak langsung kita kenal langsung dari Allah, tapi melalui Rasulullah Muhammad, terus kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada wali Allah, ulama gitu kan. Ya kita juga ke Allah kita gitu, kalau tidak ada yang mengenalkan gitu, bagaimana gitu. Kalau menurut saya ya kita perlu guru mursyid itu supaya kita kenal sama Allah gitu. Sekarang kita kan di dalam agama juga ya gini-gini juga kan, sekarang perois, jadi tahulah soal sedikitnya soal dalil gitu, bahwa Awaluddin Ma'rifatullah itu kan awal mula mengenal agama itu kita mengenal Allah gitu. Karena kan kita sebagai sebagai penganut agama Islam itu kita harus menyontohkan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum sholat juga kan Nabi Muhammad itu diisrokan, di Mi'raj kan, harus mengenal dulu siapa yang disembahnya. Kalau kita gak tahu siapa yang disembah oleh kita, bagaimana kita nanti kalau dicontohkan ke kita bekerja. Seperti saya kerja di rumah sakit, saya tiap hari datang. Kalau saya kebetulan 3 shift, kalau sekarang shift pagi, saya datang jam 7, ada setengah 8 gitu. Pulang jam 2 kalau shift pagi itu. Terus bagian shift siang saya masuk jam 2, pulang jam 8. Kalau dinas malam saya datang jam 8, pulang jam 7 pagi. Terus kalau kita tidak tahu sama bos kita gitu kan, kita nggak mungkin digaji gitu. Jadi asal kerja gitu. Asal kerja, kalau kita kerja datang, kerja bakti artinya. Kita mau gajian dari mana kalau tidak tahu bosnya gitu kan. Di rumah sakit juga kan gitu, yang menggaji saya kan rumah sakit, jelas gitu. Bangunannya ada, tempat kantornya ada, yang dikerjakannya ada gitu. Terus kita otomatis gajian tiap bulan karena yang mengelolanya ada, rumah sakitnya ada. Kalau sekarang kita ibadah, nanti kita menagih semua ibadah kita, pahalanya kemana? Pahalanya dari mana gitu kalau nggak tahu gitu kan? Nggak tahu Tuhannya. Nggak tahu apa yang kita sembah itu gitu. Ya segitu. Makasih Pak Dian untuk informasinya yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri, mungkin juga nanti Ikhwan yang melihat video ini.
Terima kasih untuk podcastnya hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan umumnya yang melihat tayangan ini. Mungkin ini sebuah ilmu atau pengalaman yang saya dapatkan bertoriko, dan saya mengajak ayo bertoriko untuk supaya kita bisa mengenal mengenal Allah dari sekarang. Jadi beragama itu bukan mudah-mudahan, tapi harus yakin, harus kelihatan, harus dirasakan beragama itu, bukan berangan-angan aja. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon kekurangan saya mohon dimaafkan, kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.